Peringatan Tahun Baru Imlek di sejumlah daerah digelar dengan khidmat. Untuk mengetahui seperti apa kegiatan dan suasana peringatan Tahun Baru Imlek, kita akan bergabung bersama Livia Ramadanti yang ada di Wihara Ekayana Arama di Jakarta dan juga Clara Elverina di Wihara Siti Garba Bodhisattva di Kepulauan Riau. Kita akan ke Livia terlebih dahulu. Livia, seperti apa kemeriahan atau peringatan Tahun Baru Imlek di sana? Kemeriahan perayaan Tahun Baru Imlek di Wihara Ekayana Rahma ini cukup banyak dan cenderung hikmat karena memang tadi ibadah pada malam hari kemarin hingga pagi hari tadi sudah dilakukan atau rampung dilakukan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini setelah acara dari puja yang sudah selesai adalah memasuki acara selanjutnya atau kegiatan selanjutnya, ini pembagian angpau yang dilakukan oleh para biksu dan juga para tetua, kemudian juga dari anak muda kepada orang tua. Dan prosesi ini sedang berlangsung saat ini. Tadi kami sempat melihat sejumlah umat Buddha yang beribadah di sini ini mengantri untuk mendapatkan angpau. Angpau ini adalah simbol dari pemberian rezeki agar rezeki di tahun ini mengalir baik itu dari yang tua maupun juga dari yang muda. Selain dari angpau juga ada sejumlah bingkisan yang diberikan oleh biksu dan juga para umat Buddha yang datang untuk beribadah di sini karena memang untuk di Wihara Ekayana ini sendiri tidak memberlangsungkan atau tidak mengusung perayaan dan juga peringatan menyambut Tahun Baru Imlek dengan cara yang meriah, melainkan mereka memperingatinya atau merayakannya dengan sederhana dan mereka juga ingin mengajak para umat Buddha yang ada di seluruh Indonesia ini untuk mencintai keberagaman. Ada pesan-pesan yang tadi disampaikan setelah puja yang dilakukan. Tadi untuk teks puja di sini ini menggunakan bahasa Mandarin yang dipimpin langsung oleh para biksu dan kemudian tadi juga ada sejumlah kegiatan lainnya yang sudah dilakukan sejak malam hari kemarin. Tidak terlihat cukup meriah memang, namun tetap berjalan secara hikmat. Dan saat ini saya memantau juga hampir selesai pembagian dari angpau oleh para biksu ini. Tadi sekitar ada 1000-an umat Buddha yang mengikuti prosesi atau ritual di wihara ini. Dan nanti akan dilanjutkan lagi pada hari-hari berikutnya. Karena memang berlangsungnya kegiatan atau perayaan Tahun Baru Imlek ini tidak hanya berlangsung pada satu hari, melainkan nanti masih akan berjalan pada tanggal 6, 7, 8 hingga tanggal 10 di wihara ini. Kembali ke studio. Ya, baik Livia Ramadanti dari Wihara Ekayana Arama di Jakarta. Kita bergeser ke Riau, ada Clara Elverina di Wihara Siti Garba Bodhisattva. Clara, bagaimana suasana peringatan Tahun Baru Imlek di sana? Ya Wahyu, hingga saat ini di Wihara Bahtera Sasana masih terus didatangi oleh warga Tionghoa yang ada di Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Hingga pagi tadi tercatat sudah ada 500 warga Tionghoa yang datang untuk beribadah atau sembahyang di Wihara Bahtera Sasana Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Ini sudah menjadi tradisi dari masyarakat Tionghoa yang ada di Tanjung Pinang Kepulauan Riau ini untuk datang ke Wihara Bahtera Sasana untuk mengucap syukur selama setahun kemarin sudah diberkati dan untuk memohon perlindungan dan juga keselamatan dan berkah untuk tahun ini yang merupakan tahun Shio Babi. Namun tak hanya menjadi ritual keagamaan, tapi ini juga menjadi tradisi dari masyarakat Tionghoa untuk datang ke kelenteng untuk beribadah kepada leluhur mereka, untuk menghormati tradisi leluhur mereka. Sementara itu sejumlah ruas jalan di Tanjung Pinang Kepulauan Riau saat ini terpantau lengang. Di antaranya seperti di Jalan Temiang dan juga Jalan Merdeka yang menjadi pusat dari kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Mungkin diperkirakan karena saat ini warga yang ada di Tanjung Pinang masih beristirahat karena tadi malam sudah menggelar acara hingga pergantian malam Tahun Baru Imlek. Dan biasanya juga warga Tionghoa ini masih melakukan tradisi makan-makan keluarga inti bersama di rumah masing-masing. Wahyu. Ya, Clara, apa tradisi yang biasa dilakukan selain berdoa di Tanjung Pinang, khususnya warga di sana?
Ya Wahyu, biasanya setelah sembahyang ke kelenteng dan juga wihara, biasanya mereka akan melakukan silaturahmi ke rumah sanak saudara. Dan biasanya juga ada tradisi membagikan angpau, biasanya dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah dan diberikan kepada anak-anak mereka yang masih belum menikah. Dan selain itu juga kalau di Tanjung Pinang Kepulauan Riau ini sendiri ada salah satu makanan atau kuliner khas, yakni ikan dingkis. Ikan dingkis ini merupakan ikan khas Kepulauan Riau yang hanya ada saat Imlek dan hanya bertelur. Telurnya ini hanya bisa dirasakan pada saat Imlek. Jadi inilah yang menjadi tradisi yang ada di Tanjung Pinang Kepulauan Riau.